Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast SMP IND Latasan Setukia. Halo. Halo Kakak. Ya, lanjut. Apa kabar nih Kak Rizky? Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah. Saya Vanessa. Saya merasa senang sekali bisa ngobrol-ngobrol dengan alumni SMP IND Latasan Setukia ini. Pepatah bilang, tak kenal maka tahu. Jadi kayaknya teman-teman udah pada penasaran gak sih siapa sih Kak Rizky ini? Daripada lama-lama, mendingan langsung aja gak sih Kak? Perkenalkan diri Kakak. Silakan Kak. Ya, nama saya Muhammad Rifki. Saya sekarang kelas 10 di SMA 96. Saya alumni SMP ITL Bangsa Celegia, generasi ke-13. Kan aku udah lulus nih dari SMP. Kakak itu SMA-nya di mana sih? Saya tadi di SMK 9 Kota Tangerang. SMK 9 Tangerang. Masuk SMK-nya itu kakak pakai jalur prestasi atau jalur mandiri sih Kak, kayak tes itu? Kalau itu saya masuknya ke lewat jalur tes. Jalur tes. Ya, jadi kayak yang lain saya ikut tes. Ya, alhamdulillah gitu. Oh ya teman-teman, sekedar info aja nih. Kak Rizky ini salah satu siswa berprestasi loh dari 3 angkatan. Wow, 3 angkatan gitu ya. Alhamdulillah. Ngomong nih Kak, sejak apa sih kakak itu merasa diri kakak itu berprestasi gitu, kayak merasa diri kakak itu cerdas, terus otak kakak itu kayak pintar gitu? Otak kakak jadi pintar, berarti sebelumnya nggak pintar gitu. Pintar, Jadi mulai itu tiba-tiba. Aduh. Untuk mulai saya merasa saya dari SD sudah cukup, alhamdulillah diberi pemahaman yang tinggi dari Allah. Saya sudah cukup memahami pelajaran. Saya aktif untuk kegiatan ekskul dan alhamdulillah di SMP bisa tadi itu dapat prestasi nilai terbaik, siswa terbaik dari dia. Gitu ya. Kalau di sekolah ini kan kita juga itu belajar kan. Masa di sekolah ini doang? Aduh. Menurut kakak itu cara belajar yang efektif itu gimana sih Kak? Menurut kakak? Cara yang belajar yang efektif. Kalau belajar yang efektif itu jangan sampai sih. Percuma kalau belajar capek. Nanti sakit ya. Nah, saya kalau misalkan belajar, saya lebih milih belajar di tempat yang tenang, jauh dari gangguan suara, jauh dari game, mainan atau semacamnya. Kalau TV buat itu. Kan kalau misalnya itu kan cara belajar kadang. Nah, kalau misalkan supaya biar fokus gitu kan gimana sih? Tadi yang pertama tuh jangan dekat-dekat dari HP. Game. Kecuali kalau HP-nya untuk belajar atau laptop untuk belajar atau komputer untuk belajar. HP yang untuk game, laptop, komputer untuk game, TV untuk nonton, itu jangan dihindari. Sama yang kedua, belajarnya jangan dekat kasur, untuk di rumah ya. Untuk di rumah. Nanti Aduh iya itu kalau belajar tiduran kan tiba-tiba tidur ya pernah. Nah untuk kalau di sekolah memperhatikan gurunya dengan baik. Kalau teman ajak ngobrol, ya respon aja, tapi jangan sampai ke bawah ngobrol. Tetap memperhatikan gurunya baik. Jadi gitu ya. Kemudian nih Kak, pendapat kakak mengenai hakikat dari berprestasi dan tujuannya itu gimana sih Kak, pendapat kakak sendiri gitu? Hakikat berprestasi, siswa yang berprestasi itu kenapa disebut siswa yang berprestasi? Kenapa tuh Kak? Yang berprestasi disebut siswa yang berprestasi karena dia sudah mencapai keberhasilan atau suatu target di sebuah sekolah itu. Nah, menurut saya itu tidak. Kenapa? Kalau begitu, apakah siswa yang lain tidak berprestasi, yang tidak mencapai itu? Iya, masa kasihan cuma dia doang berprestasi di siswa tidak. Prestasi itu hasil
dari usaha yang telah kita lakukan selama berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan. Ini belajar juga lama satu semester. Iya. Nah, jadi ntar kalau sudah belajar sungguh-sungguh, kerja keras, dan mencapai hasil setidaknya sesuai yang diinginkan, itu sudah termasuk prestasi. Iya ya. Ya, untuk tujuannya masih ada tadi. Mau lanjut. Aduh, kamu kemana ini? Ya, kita Lupa ya. nih. Apa tujuan itu? Tujuan. Kalau untuk tujuan paling ya untuk masa depan, untuk memperluas memperluas lapangan kerja yang ingin dimasuki. Tadi juga bisa menggunakan prestasi itu untuk masuk sekolah ya, atau kuliah atau kerja. Ya udah, sekarang lanjut. Ya, jadi boleh. Nah, menurut pandangan kakak sendiri nih, orang-orang kan banyak bilang nih kak, kalau misalkan siswa berprestasi itu dianggap cupu atau enggak apa ya, kayak dia tuh nggak gaul gitu nih kak. Pandangan kakak itu gimana sih pendapat kakak? Prestasi, orang yang berprestasi itu cukup. Ya, jadi kayak dia tuh cupu gitu, dia nggak bisa bergaul dengan semua orang gitu. Salah. Kenapa kak? Karena kan kalau cupu nih, orang dipanggil cupu itu karena dia tidak bisa melakukan sesuatu. Misalkan saya main bola bersama teman saya, lalu saya karena tidak jago atau tidak bisa bermain bola, walaupun cuma nendang gol gitu kan, tapi teman saya bilangnya apa, saya cupu gitu. Alah, saya apa, kamu cupu, kamu tidak bisa bermain gitu. Nah, itu menurut saya salah. Karena tadi berprestasi itu adalah hasil dari usaha yang kita sudah lama bekerja, usaha, dan hasil dari yang itu tercapai. Berarti kan dia bisa melakukan sesuatu. Sedangkan cupu itu tidak bisa melakukan sesuatu. Itu secara arti saja sudah beda, jadi menurut saya itu salah. Orang yang berprestasi itu tidak cupu. Dan untuk yang tidak gaul, saya gaul aja sih. Saya punya banyak teman. Berarti katanya dia nggak gaul ya? Nggak gaul. Tapi tetap berprestasi ya guys, tetap belajar. Jadi kalau yang gaul ikuti saja info yang beredar di negeri ini atau di sekolah. Jadi nggak telat info atau kudet lah, biar bisa bergaul. Iya. Kita harus belajar ya. Kita harus belajar. Oke teman-teman, waktunya masuk ke sesi Q&A nih kak. Kak, aku mau nanya nih kak, kakak itu lebih milih eksak atau non eksak sih? Apa tuh eksak? Apa tuh ya? Gak tahu nih kak. Kalau saya lebih milih eksak. Kenapa tuh kak? Karena eksak itu sudah mempelajari ilmu yang sudah pasti. Jadi hasilnya kalau salah ya saya tahu saya salah. Kalau non eksak itu berarti yang tidak pasti tuh seperti bukan. Kalau non eksak itu bukan yang tidak pasti, tapi yang masih bisa berubah-ubah. Kayak misalkan teori-teori gitu, teori atom itu, teori atom dari setiap tahun ke tahun itu berubah. Sampai sekarang tapi belum berubah karena sudah enggak paten juga, mungkin bisa berubah, tapi untuk sekarang belum berubah. Masih sampai. Kalau misalkan untuk kakak sendiri nih, kakak itu lebih milih belajar sendiri atau belajar berkelompok sih? Saya untuk belajar, lebih milih sendiri. Kenapa? Karena dengan belajar sendiri saya lebih tenang, saya lebih fokus. Nah, walaupun kalau belajar kelompok masih bisa bertukar pendapat, ya. Tapi saya lebih suka belajarnya sendiri, lebih tenang. Jadi tenang ya. Nah, pasti kan kakak juga main HP nih, teman-teman. Pasti dong. ada. Kakak itu lebih milih game atau scrolling medsos ya untuk kakak sendiri? Wah, susah. Teman-teman. Berarti dua-duanya. Scrolling iya, main game iya. Tapi saya lebih ke main game sih. Kalau scrolling medsos itu ada, sering juga, tapi lebih banyaknya ke main game. Walaupun belajar juga ada. Harus belajar. Harus tetap belajar dong. Tidak mungkin. Terima kasih Kak Riki. Udah. Amat. Oh, mau lagi. Emang ada? Ada nggak? Oh, enggak. Tidak ada.
Terima kasih ya Kak Rifki sudah hadir di podcast ini. Sama. Sharing-sharing dan ngasih tahu pengalaman kakak itu gimana aja gitu. Mohon maaf, ya. Pengalaman dan pendapat juga sih Kak. Mohon maaf ya Kak kalau misalnya saya dari awal sampai akhir itu ada kesalahan kata-kata dalam pembahasan. Salah. Wah, gak boleh gitu ya guys. Gak boleh. Cowok selalu salah. Cowok. Cowok selalu salah. Cowok selalu salah. Saya yang salah. Salah. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang masih ada di dalam video ini sampai akhir. Emang ya, ayo masih nonton kakak. Wah, ini kalau keluar nih ya, Hilang nih kan ya. poin. Poin apa? Ngomong-ngomong nih ya, gimana Kak? Ayo jangan lupa like, comment, subscribe. Ayo, 1, 2, 3. Jangan lupa like, Like, comment, and subscribe. Itu gratis loh guys. Ya. pencet